pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 17 Maret 2024. Karena anugerah Tuhan kita panggil dalam nama Yesus Kristus, kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah. Pertolongan Tuhan setiap hari kita rasakan, terpujilah Tuhan. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat, rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan dengan apa yang saudara kerjakan, jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, pada akhir bulan Maret ini kita akan merayakan atau memperingati Kamis Malam Getsemani tanggal 28, tanggal 29 Jumat Agung, dan tanggal 31 Hari Paskah. Jadi kita mempersiapkan diri untuk
mengingat kembali kenapa Yesus Kristus Tuhan harus mati, kenapa dia harus menderita, dan kenapa dia harus bangkit. Supaya dengan berdasarkan pengertian yang benar, kita akan semakin mengerti dan semakin berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas Roma 2 dan 3. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan agar kita mengerti dan dapat mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus dimuliakan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami dapat kembali beribadah. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mau mempelajari firman-Mu dari Roma 2 dan 3. Mohon berkat Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon segala pengampunan dosa kami yang kami buat sengaja ataupun tidak, dan kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami pun orang yang bersalah dan perlu diampuni Tuhan setiap hari. Sebab itu kiranya Roh-Mu yang manis menguasai roh jiwa tubuh kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman lebih lagi, lebih sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan urapan baru. Berkati kami Tuhan dengan pengertian yang lebih lagi tentang kasih, kuasa, tindakan Tuhan selama di dunia ini. Sehingga kami lebih dapat bersaksi kepada banyak orang dan kami sendiri lebih dahulu mengalami kebangunan rohani. Kami berdoa dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita dengar pembacaan firman Tuhan dari Roma 2 dan Roma 3. Tuhan Yesus memberkati. Roma 2, hukum Allah atas semua orang. Saudara, seringkali dosa orang lain gampang kita lihat. Sedangkan dosa, kesalahan, kekurangan kita tidak lihat, kita lupa. Roma 2 mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memeriksa diri, ya. Ayat 1 dan seterusnya, Rasul Paulus tegas menekankan bahwa kita semua manusia itu berulang-ulang kali berdosa. Dan di luar Kristus tidak ada jalan untuk diselamatkan, karena kita semua orang-orang berdosa. Akibat dosa ialah maut, kematian yang kekal di neraka. Tetapi oleh karena kebaikan Allah, ya, kesabaran Tuhan masih memberi manusia-manusia waktu atau kesempatan untuk meninggalkan dosa, bertobat. Ya, jadi Tuhan tidak langsung menghukum. Kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya manusia, saya dan saudara, orang lain juga masih diberi kesempatan hidup. Dan hidup adalah kesempatan mengevaluasi diri. Ya, kita harus datang dengan terbuka rendah hati kepada Tuhan, supaya kita bisa dievaluasi. Apa kekurangan saya, apa kelemahan saya, apa dosa saya, supaya kita bisa mengaku dosa dan Tuhan mampu memulihkan kita. Jadi rendah hati, terbuka di hadapan Tuhan. Sebab hidup kita hanya karena kemurahan atau kesabarannya. Amin. Meskipun Tuhan tidak segera menghukum dosa, tetapi pasti pada waktu Tuhan penghakiman terakhirnya itu ya dan amin. Kita tidak tahu persis itu kapan terjadi, tetapi Alkitab katakan di Roma 2 ayat 5-11, tidak seorang pun akan luput dari perjumpaan akhir dengan Tuhan. Ya. Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang dengan sabar, tekun melakukan kehendak Tuhan, ya, tentu sesudah percaya kepada Yesus, tekun, sabar melakukan kehendak Tuhan walaupun banyak kesulitan, akan memperoleh hidup kekal. Ya. Paulus bukan memberi penjelasan yang bertentangan dengan penyataan bahwa keselamatan hanya karena
anugerah waktu kita percaya, waktu kita beriman, ya. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, ya. Karena tidak seorang pun sempurna dalam melakukan kebaikan, tetapi keselamatan terjadi waktu kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi perbuatan baik, perbuatan benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah respon rasa syukur atas anugerah Tuhan. Bukan syarat untuk memperoleh keselamatan. Respon yang benar. Ya, respon yang benar atas kebaikan Tuhan. Ya, dikatakan di ayat 12 sampai 15, manusia dihukum karena melakukan apa yang mereka sudah tahu, tapi sengaja melanggar. Bagaimana dengan orang yang belum pernah membaca Alkitab, belum tahu perintah Tuhan, ya, belum pernah mendengar berita keselamatan? Dikatakan mereka akan dihakimi dengan standar yang ada dalam hati nurani mereka. Jadi sebetulnya manusia itu mengerti hukum Tuhan ada di dalam diri setiap orang. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan memberi kita hati nurani untuk tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya. Di dalam budaya apapun ada hukum moral. Ya. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilanggar. Mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ada hikmat. Ya. Tapi apakah ada ketaatan? Ya. Kita saja yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita tidak hidup dalam hikmat dan taatan, kita sering gagal untuk hidup menuruti standarnya Tuhan. Betul ya saudara ya? Tapi syukur karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup karena kesabaran Tuhan. Dan masih diberi kesempatan mengaku dosa dan mau bertobat. Di ayat 17, jelas Paulus mengatakan semua orang bersalah di hadapan Tuhan. Ya. Semua orang yang bersalah juga menolak untuk bertobat atau hidup berdasarkan kehendak Tuhan, tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Walaupun bilang sudah percaya, walaupun bilang sudah dibaptis, tetapi tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu sama dengan orang yang tidak percaya. Saudara baca ya ayat 17 dan selanjutnya. Paulus menjelaskan di ayat 21 sampai 22 kepada orang Yahudi bahwa mereka perlu introspeksi diri. Bukan menilai orang lain dengan hukum Taurat yang mereka miliki. Coba cek apakah mereka sudah melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi hukum Taurat itu bukan sekedar peraturan, tetapi pedoman untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Itu banyak dan sulit. Dengan kemampuan manusia tidak mungkin dapat hidup menyenangkan Tuhan. Tanpa memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, ya, tidak mungkin manusia itu dapat hidup sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus di dalam Markus 7 ayat 9, 10, 11, 12, 13 mengatakan dengan jelas manusia itu siapa yang menahan hak orang lain itu artinya mencuri. Siapa yang memandang seorang wanita dengan nafsu berarti berzina di dalam hatinya. Nah, itu Tuhan Maha tahu. Jadi sebelum kita menuduh menghakimi orang lain, mari ini intinya kita periksa diri, cek evaluasi diri. Ya. Ada dosa apa, dalam bentuk apa di dalam hidup kita? Ayat 21 sampai 27 dengan
keras Rasul Paulus mengecam kemunafikan. Rasul Paulus bilang begini, kamu bisa nuduh, menasihati orang untuk melakukan sesuatu yang kamu sendiri padahal nggak lakukan. Jadi Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus mengajarkan jemaat Tuhan di Roma dan kita juga untuk hidup berintegritas. Omongan, perkataan harus sesuai dengan tindakan. Kalau tidak, itu namanya munafik, sama dengan orang yang belum percaya Kristus. Sesudah kita percaya Kristus, kita buktikan dengan penghargaan kita kepada kasih anugerahnya dengan hidup melakukan kehendaknya. Untuk hidup melakukan kehendaknya tidak bisa dengan kemampuan kita siapapun. Kita perlu pertolongan bimbingan Roh Kudus agar hidup kita mencerminkan Kristus. Bila kita hidup tidak menaati Tuhan, ya, sama saja kita tidak menghormati Tuhan. Sekali lagi, bila kita membiasakan diri untuk hidup semau kita, tidak mau taat, tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, ya, tidak sesuai firman Tuhan, sama juga kita tidak hormat sama Tuhan. Apa akibatnya? Orang lain tidak bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Orang akan menghina Tuhan karena kita. Hati-hati. Kita adalah imamat yang rajani, orang-orang yang dikuduskan, dibenarkan Tuhan, untuk bisa menjadi saksinya Tuhan, saksinya Kristus. Jangan karena kekerasan hati kita sehingga kita menjadi bodoh, tidak berhikmat, tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar teguran, tidak mau dengar masukan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Mari dekat dengan Tuhan. Mari bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau A, B, C, D. Tetapi Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ajari aku hanya melakukan kehendak-Mu. Sebab aku hidup dari Tuhan dan seharusnya melakukan kehendak-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menolong kita semua punya patokan seperti itu. Patokan kita adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Ayat 25-29 bicara mengenai sunat yang diwajibkan bagi setiap laki-laki Yahudi umur 8 hari. Menurut penelitian ilmiah, umur 8 hari adalah saat yang paling tepat untuk melakukan sunat. Karena darah sangat dalam kondisi bagus, sangat kental pada umur 8 hari. Jadi Tuhan tahu semua yang terbaik karena Tuhan menciptakan manusia. Kita ini ciptaannya. Sunat pada orang Yahudi bertujuan sebagai tanda perjanjian khusus Tuhan dengan umatnya. Perintah ini disampaikan Tuhan pada zaman Abraham. Ya. Semua laki-laki Yahudi wajib menjalankan disunat pada umur 8 hari. Ya. Sebenarnya Rasul Paulus bilang, tidak ada artinya kamu disunat kalau kamu tidak menaati hukum Taurat. Karena sunat sebenarnya adalah tanda bahwa kamu umat Tuhan. Kalau kamu bilang kamu umat Tuhan, maka harusnya kamu melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Sama ya kalau kita bilang kita warga negara Indonesia. Kita harus lakukan peraturan-peraturan di Indonesia yang tentu beda dengan warga negara Singapura ya, yang harus juga taat kepada peraturan. Jadi nggak bisa kita bilang ayat 25-29 nggak bisa kata Paulus. Kalau kamu bilang kamu udah disunat itu tanda bahwa kamu umat Tuhan, tetapi kamu hidup semaumu, tidak menaati hukum Taurat ya. Bangsa-bangsa lain ya, yang tidak disunat, mereka akan menerima kasih Tuhan, pengakuan dari Tuhan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Karena apa?
Karena sesudah mendapat anugerah pengampunan dosa, keselamatan, mereka hidup menaati hukumnya Tuhan. Seorang Yahudi sejati, kata Paulus, adalah seorang yang sungguh mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Hatinya benar, setiap hari mau menaati firman Tuhan. Nah, kalau kita bilang kita orang Kristen, pengikut Kristus, mari kita cek, evaluasi diri. Seperti apa yang Paulus bilang, jangan gampang tahu dia begitu, dia begini, dia begini. Saya bagaimana? Apakah kita menjadi orang Kristen yang sejati? Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan ketaatan kita melakukan firman? Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mari kita cek. Ya. Semua orang yang hatinya benar memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, ya. Dia adalah orang yang termasuk bagian keluarga Allah. Keturunan Abraham yang sejati. Yahudi sejati menurut Paulus bukan dilihat dari sunatnya, tetapi apakah dia sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman. Mengabdi, taat sepenuh hati. Itu. Sampai di sini dulu saudara. Mari kita mengintrospeksi diri. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau Tuhan datang, apakah kita termasuk orang yang sungguh-sungguh menjadi pengabdi, taat sepenuhnya, sepenuh hati kepada Tuhan? Karena percaya tetapi tidak taat, Yohanes 3 ayat 36 katakan, murka Allah tetap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi percaya itu bukan cuma ia percaya, ia beriman. Dibuktikan Roma 2 mengajarkan dengan ketaatan, dengan pengabdian sepenuh hati. Mari kita bilang, aku terbuka buat teguran, introspeksi, evaluasi Roh Kudus. Ya. Kalau ada hal-hal yang diingatkan Tuhan, mari kita mengaku dosa dan bertobat, mumpung masih ada kesempatan. Selanjutnya di dalam Roma 3, Paulus sekali lagi berpendapat bahwa semua orang di hadapan Allah itu berdosa. Allah Maha Suci, Maha Benar, manusia siapapun tidak ada. Tidak seorang pun bebas dari dosa. Tidak seorang pun bisa terlepas dari hukuman kekal, kecuali menerima kasih karunia, keselamatan yang dari Tuhan, yaitu hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menerima keselamatan bukan melalui hukum Taurat, melainkan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak bisa memperoleh keselamatan melalui hasil usaha kita. Itu anugerah. Itu belas kasihan Tuhan. Itu grace, kita tidak bisa beli. Itu anugerah. Ya. Di ayat 2 Roma 3 dikatakan bahwa bangsa Yahudi ini sangat beruntung sebenarnya kalau mereka sadar. Sebab kepada mereka dipercayakan hukum Tuhan, firman Tuhan. Sebab melalui mereka, keturunan Raja Daud, Mesias Juru Selamat datang ke dunia. Sebab mereka adalah ahli waris perjanjian dengan Tuhan sendiri. Tetapi hak-hak istimewa tersebut tidak buat mereka jadi lebih baik, bukan? Bahkan Alkitab bilang mereka tegar tengkuk, keras kepala, bandel alias ndablek. Padahal sebenarnya seharusnya kalau mereka sadar diri, hak-hak istimewa tersebut akan berdampak memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang besar.
bahwa mereka dipilih Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu janji Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Ya. Banyak orang menganggap anugerah Tuhan itu remeh, murahan. Ingat, suatu waktu kelak setiap orang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap waktu, setiap kesempatan, setiap kemurahan. Ayat 10-12 Paulus bilang lagi, tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna. Memang kita orang yang berharga di mata Tuhan, biji mata kesayangan Tuhan, karena kita diciptakan sesuai gambarnya. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang berstatus benar di hadapan Tuhan. Walaupun kita sangat berharga di mata Tuhan, tapi karena kita memilih untuk jatuh dalam perbudakan dosa, hanya melalui Allah sendiri yang datang ke dunia dalam nama Yesus Kristus, itu yang bisa menebus kita, yang bisa menawarkan pengampunan dosa kepadanya. Jika kita datang dengan iman percaya kepadanya, Dia ampuni. Alkitab katakan. Ya. Paulus memakai ayat-ayat perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa manusia itu berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan pikir saya gak terlalu jelek kok, saya cukup baik kok. Oh no. Sekarang cek, coba lihat dari ayat 10-18. Itu Paulus mendaftar. Setiap orang pernah berdusta, betul? Saya pernah melukai perasaan orang lain. Kita pernah membuat orang sakit hati dengan kata-kata atau nada suara yang tinggi, atau nada suara yang menghina, pilihan kata. Kita pernah benci kepada orang. Kita pernah marah kepada orang dan sulit mengampuni. Kita pernah berdosa dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Sedangkan Tuhan Maha Suci, Maha Benar, Maha Sempurna. Kalau kita ingat siapa diri kita, orang berdosa, kita sadar diri bahwa kebutuhan kita yang paling penting adalah keselamatan yang ada di dalam Kristus. Dunia ini sementara. Sehat, sakit, senang, susah, kaya, miskin, tua, muda, di dunia sementara. Ada yang bilang tahun 2024 akan ada bencana besar dan lain sebagainya. Sementara. Alkitab jelas berkata cuma 2 pilihan, sorga atau neraka. Itu selama-lamanya. Jadi lebih daripada beras, lebih dari rumah, lebih dari sandang pangan papan dan apapun, paling penting manusia adalah kebutuhan pengampunan dosa. Karena ini soal hidup ataupun mati. Ini soal hidup ataupun mati. Seluruh dunia akan berhadapan dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat bilang, oh saya gak tahu, saya gak pernah dengar firman, saya gak tahu itu salah atau benar. Kita sudah tahu bahwa Tuhan memberi kita hati nurani. Tuhan memberikan firman Tuhan, Alkitab. Tuhan memberikan orang-orang, hamba-hamba Tuhan, orang yang takut Tuhan untuk menegur, menasehati kelakuan kita yang salah. Tuhan memberi rohnya yang kudus. Tuhan memberikan orang-orang yang mau berdoa buat kita setiap hari. Tuhan memberikan penginjil-penginjil yang mau mati dalam penginjilan.
yang mau dipenjara, yang mau disiksa, yang mau susah, sulit, miskin, dibunuh untuk memberitakan kabar. Kita punya handphone, kita punya laptop, kita bisa baca, mendengar firman Tuhan sekarang ini. Jadi tidak ada orang yang bilang, saya nggak tahu. Seluruh dunia akan diam di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa bilang, saya tidak tahu. Jadi saudara, hari ini, mari introspeksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus Kristus dengan iman sungguh? Dan sesudah percaya kita dibenarkan dosa kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mau hidup menyenangkan hati Tuhan, mengabdi, taat dengan sepenuh hati? Mari akui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dia sabar, dia baik, dia setia. Dia tidak pernah tolak pergi orang yang hancur datang. Hati datang kepadanya. Jangan terlambat. Di ayat 3, di ayat pasal 3 ayat 20 sampai 31, kita lihat fungsi dari perintah atau hukum Tuhan. Yaitu untuk menunjukkan di mana kesalahan kita. Ya. Supaya kita tahu kita ini orang berdosa. Kita tidak mampu hidup benar, tidak mampu melakukan firman Tuhan, tidak mampu untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Hanya Tuhan yang memampukan kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita belas kasihan setiap hari, supaya kita bisa hidup dan berkemenangan. Kita tidak memperoleh keselamatan dengan cara melakukan hukum Taurat. Tidak, sebab tidak seorang pun yang mampu sanggup menaati hukum Taurat secara sempurna. Hukum Taurat itu adalah peraturan-peraturan, ada yang pokok, ada yang banyak tambahan untuk mengatur cara hidup. Gak ada yang bisa melakukannya dengan sempurna. Jadi bagaimana? Bagaimana? Karena upah dosa ialah maut dan kita semua orang berdosa. Jadi kita harus siap masuk neraka nih, memperoleh maut? Tidak. Tuhan mengasihi kita. Tuhan bilang, aku mengampuni dosamu asal kamu sungguh-sungguh mempercayakan dirimu kepadaku, kata Tuhan Yesus. Untuk menghapus dosa-dosamu. Dan menaruh keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Dan memberi kita kuasa untuk bisa hidup menurut firman Tuhan. Itu proses, saudara. Proses seumur hidup. Untuk dibentuk, diasah, diolah, diperbaiki, dididik, diajar, dihajar. Untuk bisa memiliki kemampuan hidup menurut cara yang diajarkan firman Tuhan. Jangan main-main dengan bilang, aku hanya dosa kecil, kamu dosa besar. Tidak, semua dosa mendatangkan maut. Semua dosa memisahkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi ingat, semua dosa bisa diampuni oleh Tuhan. Kalau ngaku dan mau bertobat, datang kepadanya. Tapi kalau nggak ngaku, nggak merasa itu dosa, atau sombong, nganggep nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku nggak perlu bertobat, aku udah cukup baik. Hati-hati, jangan anggap remeh kemurahan, kesabaran, kasih setia Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus berbicaralah kepada kami, supaya kami bisa mengaku dosa dan bertobat. Roma 3 ayat 24, Paulus menjelaskan bahwa Tuhan menyatakan diri kita benar ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sama seperti bila seorang hakim mengatakan bahwa terdakwa bebas dari salah,
maka otoritas secara hukum itu semua tuduhan bebas. Ya, ketika Tuhan mengampuni dosa kita, maka semua tuduhan, kesalahan dibersihkan, disucikan. Harganya mahal, yaitu nyawa Yesus Kristus. Dia yang menebus dosa kita. Dia yang menanggung pembebasan kita dari dosa. Sebab itu kita seharusnya mengerti dan sungguh-sungguh menghargai. Jadi jangan anggap enteng kematian pengorbanan Kristus untuk menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati di salib dan tidak bangkit karena kita orang berdosa. Tetapi karena korban Kristus, korbannya bukan korban sembarangan. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Sama seperti Adam, dia berdosa sehingga semua turunannya juga nalurinya berdosa, melawan Tuhan, hidup semaunya. Demikianlah Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena dia sudah mati bagi orang yang percaya, kematiannya juga menjadi berkat menyelamatkan semua orang yang percaya. Dikatakan Adam itu gambaran Kristus. Tentu tidak bisa disamakan. Namanya gambaran, itu analogi. Gara-gara satu orang berdosa, semua keturunannya berdosa. Kristus, gara-gara pengampunannya, kuasa kasihnya, setiap orang yang percaya kepadanya diampuni. Begitu ya. Itu kira-kira gambarannya. Mengapa Tuhan menyelamatkan kita hanya oleh iman? Roma 3 ayat 28. Supaya kita gak ada yang sombong, tahu diri, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, itu hanya karena anugerah. Dan keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa diusahakan, terlalu tinggi, terlalu mulia, terlalu sempurna. Kewajiban kita adalah percaya, taat, dan setia. Kewajiban kita adalah hidup menurut standarnya Tuhan. Dan kita semua butuh kasih karunia, butuh pertolongan. Iman itu bertumbuh melalui pendengaran firman. Itu artinya setiap hari mau dengar apa kehendak Tuhan dan mau lakukan, bukan cuma mau dengar. Itu bicara mengenai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Terlalu mulia, terlalu suci. Sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita perlu kasih karunia-Nya setiap hari untuk bisa menjadi pelaku firman. Saudara yang kekasih, Roma 2:3, Roma 2 dan 3 kita sudah pelajari, tolong dibaca lagi, tolong direnungkan untuk bisa kita mempersiapkan hari-hari peringatan kita akan Kamis malam Getsemani, Jumat Agung, dan Paskah, supaya kita semakin cinta Tuhan, semakin berkomitmen untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau dulu sebelum kita terima Yesus, kita budak dosa. Mau apapun udah namanya budak. Tapi sesudah kita terima Yesus, kita bukan budak dosa. Kita hamba Tuhan, pelayannya Tuhan. Artinya kita tidak harus berbuat dosa. Kita bisa memilih mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Tapi kalau budak gak bisa milih, saudara. Marilah kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya tanah hati kita ini lembut, sehingga firman Tuhan terus bertumbuh, berbuah lebat. Nama Tuhan dimuliakan. Setiamu, Kau nyatakan
yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami orang berdosa, tapi karena anugerah Tuhan, waktu kami percaya kepadamu, kami diampuni, kami diselamatkan. Sesudah kami diselamatkan, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu melakukan apa yang Tuhan mau. Kami rindu menghargai keselamatan. Tolong kami Roh Kudus. Beri kami hati yang lembut dengar-dengar. Biar firman Tuhan tertanam kuat dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Sanggupkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu, untuk anak remaja, untuk para pemuda, untuk para wanita dan pria, mulai dari yang termuda sampai yang paling senior, untuk kami menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Untuk hidup melakukan kehendak Tuhan, lebih hari, lebih serupa dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami. Persoalan kami imani bahwa itu semua akan mendatangkan kebaikan. Karena kami semua rindu dan mau dan bertekad hidup menjadi pelaku firman. Jadi Tuhan tahu kerinduan, kebutuhan kami menyerahkannya semua di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Pakai kami untuk menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih. Berkati kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kami masuki minggu yang baru. Terima kasih. Angkatlah tangan saudara. Terima berkat Tuhan dengan iman sungguh dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menyertai saya dan saudara. Cinta Tuhan Yesus, rencananya yang maksimal, amin, terjadilah dalam hidup saya dan saudara. Persekutuan dengan Roh Kudus memampukan kita hidup tambah hari tambah kudus, menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah ada di dalam hati, firman Tuhan katakan, Tuhan sanggup mempercayakannya, memberikannya kepada orang-orang yang hidup mengasihi Dia pada waktu Tuhan, dengan cara Tuhan. Kami imani apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Semangat.